Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan tatap muka yang kedua ini, Ibu akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan dan sudah dikumpulkan di Google Classroom. Soal-soal yang kalian kerjakan, alhamdulillah dari 4 soal itu sudah banyak yang betul, hanya ada beberapa soal yang harus ada perbaikan, sehingga kalau misalnya kalian bertemu dengan soal yang sama, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kalian buka buku paketnya atau buku tugasnya. Yang sering kalian lakukan kesalahan adalah soal nomor 3C. Soal nomor 3C soalnya adalah 0,0,2 pangkat 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 0,02 dikalikan 0,02. 0,02 ini mempunyai 2 tempat desimal. Karena dikalikan sebanyak 2 kali, maka hasil perkaliannya akan mempunyai 4 tempat desimal, bukan 2 tempat desimal ini ya. Jadi hasilnya adalah 0,0004. Jadi dia mempunyai 4 tempat desimal. Dari beberapa kalian ada yang melakukan kesalahan, jawabannya 0,04. Soal yang E. Soal yang E berbeda dengan soal yang D. Soal yang E negatifnya ada di luar tanda kurung. Berarti tanda negatifnya ada di luar, tidak ikut dikalikan. Jadi yang dikalikan berulang hanya 1/4. Jadi yang betul adalah negatif dalam kurung 1/4 dikalikan 1/4 dikalikan 1/4 dikalikan 1/4. Maka hasilnya adalah negatifnya tetap di luar, kemudian 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, 4 kali 4 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 256. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti soal E, meskipun pangkatnya dia genap atau ganjil, maka hasilnya adalah tetap negatif. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Kemudian soal yang nomor 7C. Soal 7C, kesalahannya kalian banyak di negatif 3 pangkat 4. Berapakah negatif 3 pangkat 4? Ya, negatif 3 pangkat 4, kalau kita tulis dalam perkalian berulang, adalah negatif 3 dikalikan negatif 3, hasilnya 9. Negatif 3 dikalikan negatif 3, hasilnya 9. 9 kali 9, hasilnya adalah positif 81. Jadi kalau kita tulis, jadinya adalah 8 ditambah 3 dikali 81. Ada penjumlahan, ada perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Hasilnya 8 ditambah 243, hasilnya adalah 251. 7E. Soalnya adalah 1/4 pangkat 4 dikalikan negatif 1/3 pangkat 2. Di sini kesalahannya ada di negatif 1/3 pangkat 2. Negatif 1/3 pangkat 2 ini negatifnya ada di dalam kurung, berarti ikut dikalikan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 1/256. Sudah kita hitung tadi di soal yang E ya. Dikalikan negatif 1/3 dikalikan negatif 1/3, hasilnya adalah positif 1/9. Ingat perkalian pecahan biasa ya, jadinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. 256 dikalikan 9 hasilnya adalah 2304. Soal yang F, 7F. Kesalahan yang banyak kalian lakukan adalah terletak di faktor yang kedua. Yang ini pembagian bilangan pecahan. Perhatikan berikut ini ya.
1/4 pangkat 4 hasilnya sama dengan di atas, 1/256 dibagi negatif. Ingat tadi ya, negatifnya ada di luar, jadi tetap negatif. 1/3 pangkat 2 hasilnya 1/9. Pembagian bilangan pecahan artinya adalah perkalian. Jadi pembagiannya berubah menjadi perkalian. Kemudian faktor yang kedua menjadi kebalikannya. Jadi negatif 1/9 menjadi negatif 9/1. Hasilnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, negatif 9/256. Bu Eni harap kalau misalnya ketemu soal yang sama, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Sudah paham sampai di sini untuk pembahasan tugas yang kemarin? Untuk yang belum mengumpulkan tugas, Bu Eni harap secepatnya ya, karena semakin menumpuk nanti semakin malas untuk mengerjakan. Bu Eni tunggu di Google Classroom kelas masing-masing. Materi berikutnya yang akan Bu Eni bahas adalah tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yang akan kita cari adalah hasil kali dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Jadi bilangan pokoknya sama. Perhatikan tabel berikut. Operasi perkalian dan perpangkatan 3/2 dikalikan 3/3. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, 3/2 artinya 3 kali 3. 3/3, 3 kali 3 kali 3. Kalau dalam perpangkatan kita tulis 3/5. Soal berikutnya, negatif 5/2 dikalikan negatif 5/4. Maka kalau kita tulis dalam bentuk operasi perkalian adalah negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 2 kali dikalikan negatif 5 sebanyak 4 kali. Maka kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, negatif 5 pangkatnya berapa? Tuh, pangkatnya adalah 6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh kalau dalam bentuk variabel, ini ya, variabel Y. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 artinya Y dikalikan sebanyak 5 kali dikalikan Y sebanyak 2 kali. Maka kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, Y-nya sebanyak berapa? 7 kali. Jadi kita tulis dalam bentuk perpangkatan Y pangkat 7. Dari tabel ini perhatikan kolom 1 dan 3. 3/2 kali 3/3 dalam bentuk perpangkatan ditulis 3/5. Negatif 5/2 dikalikan negatif 5/4 ditulis negatif 5/6. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan hasilnya adalah Y pangkat 7. Apa yang dapat kita simpulkan dari tabel itu? Jadi dalam tabel di situ dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama berlaku sifat A pangkat M kalikan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini pangkatnya double ya. 4/2 dipangkatkan lagi 3. 4/2 pangkat 3 artinya 4/2 dikalikan sebanyak 3 kali. Di sini 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, 4-nya sebanyak 6 kali. Tabel berikutnya 5/3 pangkat 2. Jadi 5/3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 5/3, 5 kali 5 kali 5 kalikan 5/3, 5 kali 5 kali 5, maka 5-nya jadi pangkat 6. Sekarang contoh dalam bentuk variabel. S pangkat 4 dikalikan
dipangkatkan 2. Artinya S pangkat 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi S-nya jadi 1, 2, 3, 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Maka kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan hasilnya adalah S pangkat 8. Dari kolom 1 dan 3, apa yang dapat kalian simpulkan? 4 pangkat 2 pangkat 3 jadi 4 pangkat 6. 5 pangkat 3 pangkat 2 jadinya 5 pangkat 6. S pangkat 4 pangkat 2 hasilnya S pangkat 8. Apa yang dapat kalian simpulkan? Hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat berlaku sifat berikut. A pangkat M pangkat N, maka berlaku kebalikannya A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkatnya dikalikan A pangkat 5M kali N, ya. Ini ya, perhatikan 2 pangkat 3 jadinya 6. 5 pangkat 3 pangkat 2 jadinya 5 pangkat 6. S pangkat 4 pangkat 2 jadinya S pangkat 8. Jadi ini pangkatnya dikalikan 2 kali 3, 3 kali 2, 4 kali 2. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan sifat yang berikutnya. Hasil perpangkatan pada perkalian dua bilangan. Pemangkatan pada perkalian dua bilangan contohnya 2 kali 3 pangkat 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, 2 kali 3-nya ditulis sebanyak 3 kali. Setelah itu 2 basis 2 kita kumpulkan. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, 2-nya sebanyak 3, jadi 2 pangkat 3, 3-nya juga pangkat 3. Contoh selanjutnya 3 kali 5 pangkat 4. Jadi 3 kali 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kita kumpulkan basis yang sama, 3 dikumpulkan sama 3, 5 dikumpulkan dengan 5. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, maka 3-nya ada 4, ditulis 3 pangkat 4. 5-nya ada berapa? Ada 4, maka kita tulis dalam perpangkatan 5 pangkat 4. Contoh dalam bentuk variabel. B kali Y pangkat 2. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, B kali Y dikalikan sebanyak 2 kali. B kita kumpulkan dengan B, Y kita kumpulkan dengan Y. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, maka B-nya ada 2 ditulis dalam bentuk perpangkatan B pangkat 2. Kemudian Y-nya juga pangkat 2. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan melihat kolom 1 dan 3? Kesimpulan dari tabel di atas bahwa hasil perpangkatan dari perkalian dua bilangan berlaku sifat jika A kali B pangkat M, maka itu sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi setiap faktor dipangkatkan. Untuk lebih jelasnya, Bu Eni akan menerangkan dalam bentuk beberapa contoh soal. Nomor 1. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut. A. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Berdasarkan sifat yang pertama, maka karena basisnya sama-sama 4, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, 4 pangkat 3 tambah 2 hasilnya adalah 4 pangkat 5. B. P pangkat 6 kali P. Berapakah hasilnya? Perhatikan di sini ya. P pangkat 6 berarti P-nya pangkat 6. Kalau hanya P saja, berapakah pangkatnya? Ya, jadi kalau hanya P saja maka pangkatnya anggap pangkat 1. Jadi
ditulis P pangkat 6 ditambah 1. Kita jumlahkan pangkatnya, 6 ditambah 1 hasilnya 7. Maka hasil akhirnya adalah P pangkat 7. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak ketemu soal dengan perpangkatan yang tidak menuliskan pangkatnya, anggap pangkatnya adalah 1 ya, jangan lupa. Soal C, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah, kita tulis dalam bentuk perkalian berulang dulu kalau kita lupa ya. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Karena basisnya yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Bentuk perpangkatannya adalah 4 pangkat 6. D, perkalian 2 faktor ya. Ada 2 bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan. 4 kali Y pangkat 2. Apakah artinya? Betul, 4Y dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian basis yang sama kita kumpulkan, 4 dengan 4, Y dengan Y. 4 kali 4 hasilnya adalah 16, Y kali Y adalah Y kuadrat. Jadi 16 kali Y kuadrat kalau kita tulis dalam bentuk sederhana adalah 16 Y kuadrat. Mengerti sampai di sini anak-anak? Ya, kita lanjutkan. E, P Q pangkat 3 atau P kali Q pangkat 3 ya. Artinya kita tulis dalam bentuk perkalian berulang dulu. P kali Q dikalikan sebanyak 1, 2, 3. Kita kumpulkan basis yang sama, P dengan P, Y dengan Y. P nya ada berapa? P nya ada 3. Betul, Y nya ada berapa? 3. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perkalian perpangkatan, maka hasilnya adalah P pangkat 3, Y pangkat 3. Sampai di sini contoh soal nomor 1, paham? Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Mungkin agak rumit sedikit. Contoh soal 2, sederhanakan operasi aljabar berikut. Oke, ini kasih contoh hanya 2 soal saja ya. A, Y kali 4Y pangkat 6 kali 5Y pangkat 3. B, 2P pangkat 6 dikalikan 5 dalam kurung P pangkat 3 Q pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Kita bahas 2A dulu. Di sini yang A ada perkalian, ada perpangkatan, ada di dalam kurung. Maka berdasarkan urutan langkah operasi pada matematika, yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Maka kita hitung dulu yang di dalam kurung. Y kali 4Y pangkat 6 dikalikan 5Y pangkat 3 artinya 5Y kali 5Y sebanyak 3 kali. Kemudian kita kumpulkan dalam basis yang sama, 5 kita kumpulkan dengan 5, Y nya kita kalikan dengan Y, dikumpulkan bersama. Setelah itu langkah selanjutnya adalah bilangan, kita kumpulkan dengan bilangan. Sini ya, 4, 5, 5, 5 itu adalah bilangan atau konstanta. Variabel dengan variabel kita kumpulkan. Y kali Y pangkat 6, kemudian Y kali Y kali Y, kita tulis di sini adalah Y pangkat 3. 4 kali 5, 20. 20 kali 5, 100. 100 kali 5, 500. Betul. Jadi 500 kali Y nya jadi pangkat berapa? Karena basisnya sama, maka pangkatnya di jumlah. Ingat tadi ya, Y di sini pangkatnya nggak ada, berarti pangkatnya ditulis 1. 1 tambah 6 ditambah 3. 1 tambah 6, 7 ditambah 3, 10. Jadi kalau kita tulis akhirnya adalah 500 kali Y pangkat 10.
B. 2P pangkat 6 dikalikan 5 dalam kurung P pangkat 3 Q pangkat 2 pangkat 4. Perhatikan ya, sama dengan yang di atas, maka yang kita dahulukan adalah yang di dalam kurung. P pangkat 3 kali Q pangkat 2 dipangkatkan 4, jadi dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya kita kumpulkan basis yang sama. Jadi P pangkat 3 kita kumpulkan semua. P pangkat 3 kita kumpulkan P pangkat 3 semua. Q pangkat 2 kita kumpulkan dengan Q pangkat 2. Karena punya basis yang sama yaitu P, maka sifatnya adalah pangkatnya ditambah. Q juga sama. Karena basisnya sama-sama Q, maka pangkatnya boleh ditambah. Jadi hasil selanjutnya adalah 2P pangkat 6 kali 5. P-nya pangkat 3 ditambah sebanyak 1, 2, 3, 4. Sama. Q juga sama, dikalikan Q pangkatnya jadi berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi nanti P-nya pangkat 3 sebanyak 4 jadi 12. 2 ditambah 2 sebanyak 4 jadi 8. Sampai di sini sudah paham? Langkah selanjutnya adalah bilangan dengan bilangan kita kumpulkan, variabel dengan variabel kita kumpulkan. 2 dengan 5 bilangan kita kalikan tersendiri. P pangkat 6, karena punya basis yang sama, P pangkat 6 dengan P pangkat 12, maka pangkatnya ditambah. Jadi 6 ditambah 12. Q-nya tidak punya pasangan, maka kita tulis sendiri, kali Q pangkat 8. Maka hasilnya adalah 10 P pangkat 18 kali Q pangkat 8. Jadi hasil akhirnya adalah 10 P pangkat 18 Q pangkat 8. Atau mungkin sudah ada yang paham dengan sifat-sifat perpangkatan bilangan, maka soal yang B ada cara yang lebih cepat, yaitu 2P pangkat 6, kita tulis tetap ya, dikali pangkat, kalau dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Tiap faktornya ada P dan Q, berarti P-nya kita pangkatkan 4, Q-nya juga dipangkatkan 4. Jadi P pangkat 3 dikalikan 4, Q pangkat 2 dikalikan 4. Maka langsung kita lompat dari langkah 1, 2 kita lompati langsung hasil akhirnya ke langkah 4. Jadi 2P pangkat 6 kali 5 kali P-nya pangkat 12, Q-nya pangkat 8. Jadi langsung ketemu 2 kali 5 10, P-nya 6 dengan 12 jadi 18, Q-nya 8. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Belum? Kalau belum paham, kalian dapat mencoba beberapa soal di buku paket kalian ya. Halaman 20 nomor 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah. Sekarang hari ini kita sudah selesai belajar matematika. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bu Eni tunggu tugas yang kedua di Google Classroom masing-masing. Kalau ada kesulitan, dapat langsung chat Bu Eni di nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.